Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah atas segala limpahan ma'unah hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah berkumpul dalam suatu majelis sholawat, majelis zikir dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Para jamaah, melanjutkan fasal yang kemarin. Jika kemarin bicara tentang arkanul Islam, rukun Islam, sekarang menginjak pada arkanul iman. Faslun arkanul imani bisittatin tahul imanuna billahi ma'a kulli rusul wasalitul imanu bil malaiki summa bikut billahi khairi maliki wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadri kullun minal hakimi min khairi wasyarin min khairin wasyarin. Secara matan nadoman rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman pada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Qada itu ketentuan. Kulun minal hakimi min khairin wa syarrin. Iman yang keenam itu iman terhadap adanya qada, adanya kepastian, adanya ketentuan, baik itu yang memang baik maupun yang buruk, itu semua dari Allah. Nah, ini yang perlu pemahaman. Secara sarahnya faslun fi bayani ma yajibu bihil iman. Orang itu bisa dikatakan iman. Iman itu harus memuat atas dikul kolbiyu. Iman itu adalah membenarkan secara hati, bukan hanya lisan, bukan hanya pengakuan secara lisan, tapi membenarkan dengan hati. Ai hadisun nafsi tabi'i lil jazmi. Artinya begini, yang dikatakan iman itu ketika hati kita itu bisa berbicara karena ada kemantepan, karena ada keyakinan, karena ada kemantepan bahwa Allah itu ada. Hati ini berbicara, hati ini sampai mengetikatkan. Jadi kalau iman itu tidak cukup hanya diucapkan dalam ucapan lisan saja, kan, tetapi iman itu memang tempatnya di hati. Percaya pada Allah, percaya pada utusan Allah. Kalau bicara tentang falsafah ketuhanan, ada sebuah cerita kutipan perdebatan antara seorang profesor yang di situ mungkin non muslim dengan seorang kiai. Karena profesor tentunya juga orang pinter.
Namun karena mereka itu alirannya rasio, di segala sesuatu dia percaya jika bisa dirasionalkan, bisa dimasukkan dalam hati. Ketika tidak bisa maka dia tidak percaya. Dia dulu yang mulai tanya sama Pak Yai, Pak Yai kamu punya Tuhan, sedangkan kamu sendiri tidak tahu. Tunjukkan pada saya bukti kalau Tuhan kamu itu memang ada. Begitu. Akhirnya sama Kiai dijelaskan, Tuhan saya itu ada, dibuktikan dengan adanya makhluk yang besar yang kita tidak mungkin bisa menjangkau. Adanya matahari, adanya rembulan, adanya bumi, adanya planet termasuk tata surya semua. Ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan saya itu ada. Dan itu semua yang menciptakan adalah Tuhan. Ya Tuhan yang saya yakin ini. Ngoten mawon masih tidak percaya. Karena mereka profesor itu kan semua itu akan dilogikakan. Sehingga menyebutkan bahwa terjadinya bumi ini menurut teori mereka kan memang ada dalam ilmu tata surya itu ada terjadinya bumi begini, terjadinya planet begini. Ini kan logika mereka. Teori yang mereka miliki, masih tidak percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Ini tidak percaya, ditunjukkan bahwa adanya matahari, masih tidak percaya. Karena mereka melihat matahari ditinjau dari aspek teori yang mereka miliki. Memang ada di dalam ilmu bumi itu ada teori terjadinya bumi, teori terjadinya planet, rembulan, bintang itu memang ada teori cuman teori. Tapi fakta kan belum tentu. Sehingga ketika mereka ditunjukkan bahwa adanya Allah, dibuktikan dengan adanya matahari, yang matahari tidak mungkin ada yang menciptakan selain Allah, mereka masih tidak mau, tidak menerima. Dengan kesimpulannya bahwa Kiai itu bertanya, kalau begitu kamu akan percaya segala sesuatu apabila sesuatu itu bisa kamu jangkau dengan akal kamu, apabila sesuatu itu bisa kamu jangkau dengan indera kamu. Dia mengatakan iya. Dengan kesimpulan mengatakan bahwa aku akan percaya dengan Tuhan kamu asalkan saya bisa melihat Tuhan kamu seperti saya melihat gelas di atas meja ini gitu. Bagaimana? Begitu pertanyaan yang sangat logika, tapi hanya sebatas kemampuan manusia. Sebelum saya menjawab pertanyaan kamu, saya tanya dulu. Setelah kamu menjawab pertanyaan saya, baru pertanyaanku saya tanya. Akhirnya Kiai tanya, gini bro, saya mau tanya dengan kamu sekarang. Kamu tadi mengatakan bahwa sesuatu itu akan nyata, akan yakin dan wujud ketika sesuatu itu bisa dijangkau dengan akal kamu, bisa dijangkau dengan indera kamu. Betul. Akhirnya seorang Kiai tanya, Profesor, apakah kamu yakin bahwa setiap makhluk yang hidup itu mempunyai roh? Dia menjawab, apakah kamu percaya bahwa setiap makhluk yang hidup itu punya roh? Percaya saya. Kamu yakin? Yakin. Coba tunjukkan pada saya. Jika kamu percaya bahwa roh itu memang ada, bagaimana warnanya roh, bagaimana bentuknya roh, dan bagaimana cara kerjanya roh. Inilah baru mulai dia terasa bahwa dia itu bukan orang yang hebat. Sudah kadung ngomong kalau percaya sesuatu ketika sesuatu bisa dijangkau dengan indera, sementara ketika ditanya tentang roh, dia percaya tapi dia tidak bisa menjelaskan tentang roh. Ini baru ditanya begini, Prof. Baru saja soal roh kamu sudah tidak bisa menjelaskan, apalagi yang menciptakan roh. Roh itu kan makhluk. Roh itu saja, kata Nabi, tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholiqi. Dalam ayat Al-Quran, kullir ruhu min amr Robbi,
Nah, was'alunaka anir ruh kulir ruhu anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka akan bertanya tentang ruh. Tapi Nabi kita diperintah oleh Allah, kamu enggak harus, ruh itu adalah urusan Tuhan saya. Kamu mau menjangkau ruh itu enggak mungkin, karena ruh itu adalah Allah sendiri yang bisa menjangkau. Bayangkan, kita itu berpikir tentang ruh, sedangkan ruh itu makhluk, itu saja tidak mampu, apalagi berpikir tentang Allah. Sehingga kata Nabi, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Nah, ini soal keimanan, soal falsafah ketuhanan. Sehingga ketika ada suatu perdebatan, kalau sudah falsafah ketuhanan, ini siapapun rata-rata tidak akan bisa mengalahkan kaidah-kaidah Al-Quran, ya, kaidah Al-Quran. Karena apa? Karena mereka yang tidak beriman pada Allah itu tidak akan mempunyai logika dasar yang mapan, sehingga mereka tidak akan bisa menjawab, mereka tidak akan bisa menjangkau. Sehingga kalau soal ketuhanan, soal berpikir tentang zat Allah, malah justru ada ulama yang mengatakan ketika orang itu merasa tidak mampu menemukan zat Allah, maka itulah yang beriman. Dan ketika mereka itu yang merasa mampu, oh saya sudah bisa menemukan Allah, saya bisa menjaga Allah, justru itu yang tidak beriman. Jadi ketika orang yang merasa imannya berkurang karena tidak mampu menjangkau Allah, justru itu yang beriman. Jadi tadi itu ada fala yuqalu aina huwa wala kaifa huwa wala mata huwa wala kam huwa. Allah itu tidak bisa dikatakan di mana Allah, tidak bisa, karena tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Wa kaifa huwa, dan seperti apa Allah itu tidak bisa. Dan mata huwa, kapan Allah itu tidak bisa. Dan berapa Allah itu tidak bisa dikatakan begitu. Saya itu pernah ditanya anak kecil, ya, anak kecil, dia mungkin berpikir tentang ketuhanan begini, Mbak, sadurunge ana Gusti Allah iki ana apa? Tanya begitu. Ini mau dijelaskan, ya mungkin ya malah mumet. Gak dijelaskan dia bertanya. Jadi ketika dikatakan Allah itu kan wal awalu wal akhiru. Kalau awalnya makhluk ada permulaan, kalau akhirnya makhluk ada penutupan. Tapi kalau Allah dikatakan awal, itu Allah itu adalah awal tanpa permulaan dan akhir tanpa, lek Jawa niku pungkasan. Jadi awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan, begitu. Akhir tanpa pungkasan. Ini cara Jawa mawon, ya. Jadi itu ada kaidah begini. Ini cari itu. Ya, itu ada. Ini bicara tentang bagaimana kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita meyakinkan bahwa Allah itu ada. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu fil alal makhluk. Jadi Gusti Allah itu tidak bisa disama-samakan dengan makhluk. Enggak bisa disama-samakan dengan makhluk karena Allah itu adalah mukhalafatu lil khawadisi. Jadi berbeda pada makhluk.
itu ada itu mudrikun. Yes, kapan-kapan dicari lagi. Ini bicara tentang apa itu iman pada Allah aja ya. Orangnya tadi. Jadi kita meyakinkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada dengan apa niku. Haditsun nafsi tabi'i lil jazmi sawa'un kana andalilin. Jadi hati itu mengatakan dan meyakinkan bahwa Allah itu ada karena memang mantap. Baik itu karena melihat dalil. Ketika kita berpikir tentang makhluk, berpikir tentang makhluk yang besar ini, akhirnya berpikir, oh kalau begitu Allah itu benar ada. Buktinya ada matahari. Siapa yang bikin matahari kalau tidak Allah? Nah ini namanya ma'rifat. Wayu sama ma'rifatan. Au an taklidin min jami'i majabihi, atau kita itu iman pada Allah karena mengikuti dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Ini pun juga sah, ya, juga sah, boleh, asalkan kita taklid pada Nabi. Walaupun akal kita mungkin nggak sampai teko, tapi karena Nabi sudah mengabarkan bahwa ya Allah itu ada, kita itu sah. Jadi bi antakula tilka nafsu bil qalbi raditu bima ja'a bi nabi. Saya ridho, saya yakin terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan iman seperti itu termasuk iman yang sah. Saya kira itu tentang arkanul iman ini masih terbatas pada iman pada Allah. Di kesempatan yang lain mungkin iman pada Rasul, bagaimana caranya kita mengimankan bahwa Rasul Allah itu memang ada. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala Muhammad fi kulli waqtin wa hin, Allahumma shalli ala Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan takuna li kulli da'in dawa'a wa li kulli ilatin shifaa'a wa li kulli hajatin qadwa wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad salatan tafa'u biha an-nabta'na wa ta'un يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يا الله يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل سالكين على منهجكم اجعلنا من خيار أمته وسنة بذات حرمة وسنة في سمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا بتمسكنا بسنة وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم اتنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إن القضاء المسلمين إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه ساعة بطنها. اللهم ارحمنا إذا سنا من سهام القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى مسنا وعلى من مرضون. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليومك من ذاكرين وحينا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا والمفتون ولا مفتون واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اجعلنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سلبة هنيئة مريئة نادت بعدا بدا وصلنا تحت لواه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا مشايخنا ومعلمينا ودم علينا ولمن أجر في هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الطائر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يبسط الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه من أسلم البدر
Ya Allah kabulkan hajat dan ya Allah jamaah ibadat ya Allah. Dan mungkin-mungkin azan salawatan petunjuk saking panjenengan ya Allah. Dan salih tuai panjenengan ya Allah. Dan ampun segala kelebatan panjenengan jamaah yang panjenengan menika ya Allah. Dan mungkin-mungkin ya Allah panjenengan ngapulaken dan mungkin keluarga pun sakinah mawaddah warahmah. Dan putra-putri ini mutat senang dengan soleh-soleh dan takwa dan temannya ya Allah. Bakti dan yang berkali ini ya Allah. Dan mungkin-mungkin saya pun yang sakit pun panjenengan beri kesembuhan ya Allah. Dan mungkin-mungkin ya Allah yang susah mungkin menyenangkan mengalami bunga dan mungkin yang susah masalah ekonomi Allah mungkin menyenangkan banyak rezeki yang kata yang halal untuk bekal ibadah datang panjenengan ya Allah dan mungkin apa yang menyenangkan banyak solusi saya pun ya Allah jalan keluar pun ya Allah dan mungkin saya pun ada hasil masjid pun dan benjang akhir ya Allah ya pun mungkin termasuk husnul khatimah wa ghafiratul wal hadiyah ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufina wal muslimin wa afina wa iyahum syarra masaibid dunya waddin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin